Kalau sudah tahu bahwa nikmatnya mengeksplor alam secara langsung dengan hanya melihat dari media sosial jelas berbeda, lalu tunggu apa lagi? Kami pun beristirahat sejenak sembari menenangkan pikiran yang sudah mulai kacau. Sempat terbesit di dalam hati, apakah kami tersesat juga? Bagaimana tidak? Terkadang jalur bercabang yang kami lalui tidak memiliki petunjuk sama sekali. Kami hanya mengandalkan peta yang diberikan oleh pihak base camp dan juga mengandalkan insting. Apabila saat kami mendaki tidak kunjung bertemu pos selanjutnya, itu menandakan bahwa kami tersesat dan harus memutar balik ke posisi awal. Astagfirullahalazim. Yuk kita lanjut lagi. Let's go. Saya teringat pesan yang bapak-bapak tadi sampaikan, bahwa kami tidak boleh banyak mengeluh dan juga berpikiran yang tidak-tidak. Memang benar apa yang disampaikan olehnya, mengingat bahwa kami pun juga seorang tamu. Saat kita berada di dalam hutan, sebisa mungkin untuk selalu menjaga emosional dalam kondisi yang baik. Karena selain faktor cuaca yang berubah-ubah, trek yang melelahkan, hawa mistis pun banyak mempengaruhi emosional kita. Perlunya untuk berperilaku sopan, menjaga tutur kata serta pola pikir, dan banyak mengingat Sang Maha Kuasa, itulah yang menjadi kunci keselamatan kita di dalam pendakian. Tingkat kesulitan trek kian bertambah. Kami pun jadi mulai terbiasa dengan segala kejutan yang diberikan olehnya. Semangat. Wis, 45, angka 47. Jujur saja di pendakian kali ini sangat berbeda. Biasanya saat kami mendaki itu pasti berpas-pasan dengan pendaki lain dan saling tegur-menegur yang bisa menciptakan suasana hangat di dalam pendakian. Apalagi kalau ada seorang ukhti yang memberi semangat. Langkah kecil kami pun kian membawakan hasil. Camp Pelalangan ya? Yendra. Camp Pelalangan. Udah kita masuk ke sini. Oke, kita sudah sampai di camp Pelalangan. Hah? Iya. Saatnya kita isoma. Istirahat, sholat, makan. Di sini kami berniat untuk bermalas-malasan sejenak sambil mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Dan juga menunaikan sholat zuhur karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Buat kalian yang berencana untuk bermalam di camp Pelalangan, tempat ini bisa untuk mendirikan 1-3 tenda dengan kapasitas 4 orang satu tendanya. Selepas beristirahat, mengisi perut, dan menunaikan sholat zuhur, kami pun mempacking kembali barang bawaan kami untuk melanjutkan pendakian ke pos selanjutnya yang merupakan tempat untuk kami mendirikan tenda dan bermalam. Siapa disangka bahwa kelompok yang bersama kami di base camp tadi pagi sempat tersesat, kini telah sampai juga di camp Pelalangan beriringan dengan kami yang akan melanjutkan pendakian. Duluan ya, Mas. Kami pun jadi sedikit merasa tenang. Bukannya apa-apa. Jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami bisa meminta bantuan ke mereka. Karena kami pun masih memiliki beberapa keterbatasan.
Tak terasa camp pelalangan sudah jauh kami tinggalkan. Kondisi medan yang kami lalui saat ini masih sama. Jalan setapak yang dihiasi oleh semak-semak, pepohonan tumbang yang menutupi trek pendakian, serta cuaca dingin yang diselimuti oleh kabut yang cukup pekat. Seringkali membuat kami berhenti sejenak untuk mengontrol ritme pernapasan. Istirahat dulu lah. Oke. Ya. Lumayan. Tapi kali ini saya tidak akan membiarkan sugesti yang tidak baik muncul kembali. Kini trek yang kami lalui sudah sedikit lebih sopan, dan vegetasi dari pepohonan pun berangsur-angsur kian menurun, yang menandakan bahwa tempat kami akan mendirikan tenda sudah dekat. Oh iya, tempat kami akan mendirikan tenda adalah Pos 2 Bogel, yang merupakan perbatasan antara hutan dengan padang savana Gunung Sumbing. Katanya, kecantikan padang savana Gunung Sumbing tidak kalah jauh dengan kecantikan padang savana Gunung Rinjani. Tepat pukul 3 sore, kami telah sampai di Pos 2 Bogel, yang merupakan tempat kami akan mendirikan tenda dan juga bermalam. Sesekali langit mulai menitikan air. Cuaca yang tadinya hanya berkabut, kini ditemani oleh awan hitam pekat yang menandakan hujan akan turun. Tak perlu pikir panjang, kami pun bersegera mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Sedikit informasi untuk kalian, kenapa kami memilih Pos 2 Bogel sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Jadi pihak basecamp itu merekomendasikan dua tempat, yaitu Pos 2 Bogel dan Camp Gajahan yang berada pas di tengah padang savana. Memang Camp Gajahan itu tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Selain kontur tanah yang rata, Camp Gajahan juga memberikan pemandangan padang savana serta lautan awan yang begitu menakjubkan. Akan tetapi, di Camp Gajahan tidak terdapat mata air, dan juga tak ada pepohonan yang dapat melindungi tenda dari hembusan angin yang begitu kencang. Saya pun mendapatkan beberapa informasi dari pendaki yang mendirikan tenda di Camp Gajahan, bahwa mereka harus berjaga di malam hari agar frame tenda tidak patah, dikarenakan hembusan angin yang begitu kencang. Makanya kami memilih Pos 2 Bogel sebagai tempat untuk mendirikan tenda dan juga bermalam. Selain kontur tanah yang rata, serta pepohonan yang melindungi tenda dari hembusan angin, Pos 2 Bogel juga terdapat mata air yang begitu bersih, sehingga dapat kami gunakan untuk kebutuhan konsumsi. Setelah menata barang bawaan, menunaikan sholat asar, dan bermalas-malasan di dalam tenda, sesekali kami melongok keluar. Siapa disangka bahwa padang savana Gunung Sumbing nampak begitu cantik dilihat dari bawah saat kabut mulai hilang. Kami pun menikmati sunyinya sore hari ditemani dengan view indahnya pemandangan savana Gunung Sumbing. Sebelum akhirnya malam pun tiba. Terdengar samar-samar kumandang azan dari bawah kota Wonosobo. Kami langsung menunaikan sholat maghrib dan juga sekalian menjamak sholat isya. Setelahnya kami pun langsung memasak untuk makan malam. Saat kami sedang memasak di kesunyian malam yang ditemani dengan hembusan angin yang mengenai pepohonan, tiba-tiba perasaan merinding datang dari diri saya. Mengingat bahwa tenda kami berada pas di bawah pepohonan. Sempat terfikir, kalau ada seorang wanita yang menertawakan kami dari atas tenda bagaimana? Di tengah perbincangan seketika kami bertiga terdiam. Terdengar teriakan seorang wanita dari luar tenda. Saya pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah seorang pendaki yang baru saja sampai di Pos 2 Bogel dan berencana untuk mendirikan tenda. Seketika perasaan merinding hilang dari diri saya. Begitu juga halnya pada teman-teman saya. Kami pun langsung menyantap menu makan malam dan beristirahat untuk mempersiapkan summit attack esok hari. Alarm berbunyi.
Kami berencana untuk melakukan summit pada pukul 3 dini hari. Akan tetapi, alam berkehendak lain. Dikarenakan cuaca tak kunjung membaik, demi keamanan kami lebih memilih untuk mengundur jadwal summit hingga cuaca kembali kondusif. Tak terasa mentari telah bersinar. Terlihat kabut yang cukup pekat menyelimuti padang savana Gunung Sumbing. Kami pun bersiap untuk melakukan summit sembari menunggu pekatnya kabut mereda. Tak mau ambil resiko dikarenakan perjalanan summit yang panjang serta harus melewati padang savana yang begitu luas, saya memutuskan untuk membawa lebih air mineral agar terhindar dari dehidrasi. Perjalanan kami mulai. Rasanya seperti membuka jalur. Tak ada petunjuk. Dan trek awal yang kami lalui benar-benar tertutupi oleh semak-semak. Navigasi kami pun hanya bermodalkan peta. Halo teman-teman, sekarang kita lagi mengawali Star Summit. Memang ini sudah pukul 7 pagi. Kalau dibilang summit itu ya kesiangan, tapi mempertimbangkan cuaca saat musim hujan, kita lebih memilih untuk summit yang jam segini menunggu kabut dan cuaca itu lebih baik atau mendingan. Kalian bisa lihat di belakang masih banyak kabut, dan di atas pun juga sama. Tidak seperti kemarin sore. Kali ini puncak Gunung Sumbing tidak terlihat sama sekali. Supaya kita bisa dapat bonus ya. Saya sempat ragu untuk bisa mencapai puncak tertinggi Gunung Sumbing, dikarenakan jikalau kabut serta angin yang kencang menghampiri padang savana akan sangat berbahaya. Soalnya tidak ada satupun pohon untuk kami berlindung, dan juga penglihatan kami jadi terbatas. Saya sempat berkata, "Kita sampai pos 3 aja ya. Lihat tuh di atas, kabutnya tebel banget, parah." Maksi pun menjawab, "Ya elah, coba dulu Nung, siapa tahu cerah." Lantas saya langsung mempertimbangkan apa yang diucapkan oleh Maksi. Dilihat dari cuaca yang saat ini masih aman untuk kami lalui, saya pun memutuskan untuk melanjutkan. Kita masih terus berjalan. Kalau kalian bisa lihat pemandangan di belakang, sungguh perjuangan ini takkan sia-sia. Bismillah, doakan kami. Dorong. Dan di ujung sana, Gunung Selamat. Dari 5 kelompok yang sudah datang sejak tadi malam, lagi-lagi kami menjadi yang pertama untuk melakukan summit. Tak henti-hentinya di dalam hati, saya selalu memanjatkan doa agar diberikan perlindungan dan cuaca yang cerah untuk kami bisa sampai ke puncak tertinggi Gunung Sumbing. Dan perlu diingat bahwa prioritas pertama dalam pendakian adalah keselamatan. Kami telah sampai di Camp Gajahan, dan benar saja. Oke, kita sudah sampai di Camp Gajahan. Bahwa Camp Gajahan ini sangat terbuka. Tak ada satupun pohon yang dapat melindungi tenda dari hembusan angin. Untungnya kami tidak mendirikan tenda di sini. Tak ingin berlama-lama di Camp Gajahan, kami pun melanjutkan pendakian. Alhamdulillah,
Cuaca perlahan-lahan kian membaik diiringi dengan rasa ragu yang berangsur-angsur kian menurun. Masya Allah, indahnya padang savana gunung ini. Bagai pinang dibelah dua. Seketika saya teringat dengan padang savana sembalun Gunung Rinjani. Walaupun hanya baru bisa melihat dari media sosial, menurut saya cantiknya padang savana Gunung Sumbing ini tidak kalah jauh dengan cantiknya padang savana Gunung Rinjani. Ucap syukur tak pernah lepas dari bibir saya. Bisa melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan savana yang begitu indah ditemani dengan view lautan awan menjadi suatu pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Dan ini harus menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa kita hanyalah sebuah serpihan kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Tak patut untuk kita berbangga hati dengan segala keberhasilan yang selama ini telah kita capai, tanpa memperdulikan keluarga, guru, serta teman-teman yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita, dan juga kedermawanan dari Sang Maha Kuasa yang turut memudahkan di setiap langkah kita. Bersyukur adalah hal yang paling tepat untuk kita lakukan, karena dengan bersyukur, keberkahan akan bertambah. Tak terasa kami telah sampai di pos 3 Zoro. Berbahaya ya, kalian harus hati-hati kalau ingin ke puncak sejati. Sorry, puncak. Mas, astagfirullah.